Taman bermain sebesar ini pun gratis. Negara macam apa ini? Kok dia nggak mikirin perasaan tukang parkir liar, orang-orang yang bisa ngambil pungli dari wisata? Apa dia juga nggak mikirin perasaan para pejabat yang pengen ganti mobil dinas baru, rumah baru? Anggaran buat fasilitas kayak gini pasti besar. Harusnya dikasih ke mereka para pejabat. Masa dikasih ke rakyat? Luar biasa ya negara ini. Bang, Bang. Manusia silver. Tengok. Ah, itu di Malaysia tak ada, di Indonesia ada. Gak ada dong. Padahal ini di lampu merah loh. Tuh. I think it's time for us Indonesian to learn the Malaysian style. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua lo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel Lotte Perswidianti Putri. Berhubung hari ini kita akan mereaction tentang sebuah perkampungan yang dimana aku pernah juga lewat-lewat jalan kampung di Malaysia gitu kan. Tapi kadang aku tuh selalu pikir mereka bilang ini kampung, tapi kok nggak kayak kampung gitu. Tapi malahan kayak sebuah kota kecil. Kampung Malaysia itu tidak seperti kampung pada umumnya yang aku lihat gitu. Pelik juga, tapi itulah kenyataannya guys. Video kali ini juga berkaitan dengan reaksi orang Indonesia ini ketika melihat perkampungan yang ada di Malaysia gitu. Ini kampung atau kota gitu kata dia. Oke lah, nanti kita lihat videonya dari channel Fakta Musa. Langsung aja di subscribe. Sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @perswidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang dari Indonesia pertama kali menjejakkan kaki di Malaysia, seringkali yang keluar dari mulut mereka hanyalah satu kata. Ini kampung ke kota. Ya, sebab pemandangan yang mereka lihat sungguh jauh dari bayangan. Di kawasan yang disebut kampung sekalipun, rumah-rumah di Malaysia berdiri megah dan tersusun rapi. Setiap rumah punya halaman luas dengan 2 bahkan 3 mobil parkir di depan, bersusun macam di kawasan bandar mewah. Dan yang lebih mengejutkan, suasananya tenang, aman, dan sangat tertib. Tidak ada bunyi klakson yang bersahut-sahutan seperti di banyak kota besar Indonesia. Di Malaysia, bunyi klakson hanya akan kedengaran bila ada ambulans yang lalu. Itulah tanda betapa ramah dan disiplinnya warga Malaysia dalam berlalu lintas. Jalan raya di Malaysia tidak hanya bersih, tapi juga teratur. Kecepatan kendaraan diatur dengan jelas, dan hampir semua pengendara mematuhinya. Pejalan kaki pun dihormati dan diutamakan. Ketika seseorang ingin menyeberang, kendaraan akan berhenti tanpa harus menatap tajam atau menantang klakson. Negara aneh. Bisa-bisanya buat kolam renang besar gratis untuk rakyatnya. Iya loh, Taman bermain sebesar di KLCC kan? Di sekitaran KLCC kalau nggak salah. Kemarin tuh kita sempat dikasih tahu juga sama Bang Brozul bahwa berenang di sekitaran KLCC itu gratis guys. Gratis. Siapapun boleh mandi. Keren banget sih fasilitasnya. Taman bermain sebesar ini pun gratis. Negara macam apa ini? Kok dia nggak mikirin perasaan tukang parkir liar, orang-orang yang bisa ngambil pungli dari wisata? Apa dia juga nggak mikirin perasaan para pejabat yang pengen ganti mobil dinas baru, rumah baru? Anggaran buat fasilitas kayak gini pasti besar. Harusnya dikasih ke mereka para pejabat. Masa dikasih ke rakyat? Luar biasa ya negara ini. Kalau di tempat Caca, rumah kampung itu tuh, Wah, Kak Caca nih udah jadi orang Malaysia deh guys. kalau di tempat Caca, rumah kampung itu tuh, dia tak ada kereta. Dia cuma ada motorsikal aja. Itu pun sebiji. 1. Ya kan? Tapi kalau di Malaysia nih guys, rumah kampung, Masya Allah kereta dia guys, bersusun guys. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Itu pun jenama kereta dia pun bukan jenama main-main guys. Ada Merc, ada BYD. Disclaimer dulu, Caca bercerita ini bukan berarti Caca bermaksud nak membanding-bandingkan. No, tak. Tapi Caca bercerita tuh, Caca ingin belajar hal-hal yang betul lah gitu ya kan. Nah, di Malaysia ini Caca tengok orang-orang pengendara kereta, motorsikal itu semuanya taat peraturan. Contoh,
orang yang mengendarai motorsikal di Malaysia ini, Caca tengok tak ada satu orang pun yang tidak menggunakan helmet, guys. Iya. Kalau di Pakai tempat helmet Caca itu senang nak cari orang yang tidak menggunakan helmet, guys. Itu kebalikannya. Ini yang di Indonesia ada, di Betul, Malaysia betul, tuh ada. Tapi nggak semua juga sih guys. Tapi ada juga lah yang nakal-nakal kayak gitu, yang nggak pakai helmet gitu. Ketika razia pun dia masih tidak pakai helmet, itu pun juga ada. Ya itu yang sejenis yang degil banget itu, nggak mau mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Nanti kalau udah ada apa-apa yang disalahin orang lain gitu, padahal dia sendiri yang tidak menjaga keselamatan, tidak pakai helmet. Ada juga yang jenis kayak gitu. Tapi balik lagi ke individunya, apakah dia masih sayang nyawanya atau tidak gitu kan. Kalau tidak sayang nyawa ya dia tidak pakai helmet. Kalau sayang nyawa mah pakai helmet gitu. Kapan kita nih duo ketul traveling lagi? Bang. Bang. Manusia silver. Kakak tengok. Itu di Malaysia tak ada, di Indonesia ada. Oke? Fakta unik lagi di Malaysia. Bagi teman-teman yang tidak tahu, 60% mayoritas warga Malaysia lebih banyak memakai kendaraan roda 4, teman-teman. Dan 40%-nya menggunakan kendaraan roda 2, teman-teman. Yang sedikit unik di Malaysia, average atau rata-rata, mereka lebih banyak memakai motor bebek atau motor gigi dibandingkan motor matic, teman-teman. Dari motor antik seperti motor Kapcai, Yamaha Y15 yang kita sebut juga dengan MX King. Yang paling menjadi ciri khas yaitu keranjang depan ini, Iya, teman-teman. Gua jelas nggak tahu banget lah. fungsinya buat apa, tapi semua motor di sini menggunakan keranjang depan, teman-teman. What is doing? What is the Well, I'm sorry, I cannot speak Indonesian. I'm sorry. Wang. What is that? Tapi wani pido ya? Malaysia. Kenapa? Kenapa? Oh, ini masih pelik di lingkungan orang-orang bule ya guys. Pakai jaket terbalik. Ini sebagai orang yang suka pakai jaket terbalik, ini aku ingin menjawabnya ya. Pertama, kalau pakai jaket terbalik itu kita tidak perlu pasang resletingnya. Bolak-balik pasang. Tapi kalau pakai jaket terbalik tuh ya udah tinggal pasang aja gitu kan, simple gitu, gak pengen ribet. Jadi kalau pakai jaket terbalik ya simple aja, masuk kanan dan kiri, masuk udah gas. Kalau kalian ngapa pakai jaket terbalik? Boleh komen di bawah. Kenapa? And don't tell me it's because of the wind. It doesn't make sense. Aku mau challenge kalian. Kalian bisa dengar nggak suara aneh di belakang aku? Aku tahu pasti klakson. Gak ada dong. Padahal ini di lampu merah loh. Tuh. I think it's time for us Indonesian to learn the Malaysian style. If you're Indonesian, save this video because this might be for you. Ada satu unwritten rules yang harus kalian patuhin ketika kalian berkendara, walaupun itu sebenarnya nggak ada tertulis sih di undang-undang apapun sama sekali, which is dilarang klakson. I'm an Indonesian myself, so I can speak for my people. Di Indonesia itu sering banget, belum 5 detik, belum 3 detik bahkan, orang-orang udah pada yang kayak titit. Seolah-olah kendaraan itu nggak butuh timing untuk narik, unless it's an emergency, then it's okay. Don't believe me? Let's take another look. Ini lagi lampu merah nih. Kita lihat ada yang klakson nggak habis ini? Nggak ada loh. Emergensi ya. Nggak ada loh. Bahkan Sama jaraknya ini pun nggak juga jauh ada. guys. Oh my god, hal-hal kecil yang kayak begini nih yang patut kita apresiasi dari negara orang. Dan seharusnya bisa kita contohi sih ke negara kita sendiri. Karena untuk beberapa orang di sini, klakson itu bisa dibilang cukup ofensif lah. Iya. Apalagi kalau di lampu merah, itu sama aja kayak kalian bilang, minggir loh. Nah ini juga yang aku pelajari sih guys. Tapi kalau udah sampai Indonesia, orang klakson aku emosi. Bisa sabar dulu gak sih? Sabar woi, masih baru selesai lampu merah ini gitu, lampu hijaunya baru 1 detik ini. Tapi kalau udah balik ke Malaysia lagi terus nggak dengerin klakson tuh kayak kurang apa sih nggak bunyi klakson gitu. Ini pengalaman aku ya, aku udah pasang rating kan, belok ke kanan gitu mau masuk ke rumah aku gitu, tapi masih aja di klakson dari
pengendara yang di belakang. Woi, aku udah pasang rating ini, mobil ke kanan gini, kenapa masih di klakson gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ini hal kecil, tapi berdampak bagus banget untuk kesehatan mental. Iya gak sih, kalau kita dengerin klakson setiap hari itu kita jadi bawaannya emosi terus. Tapi ketika kita datang ke suatu negara yang sama sekali nggak bunyiin klakson, itu sebuah Anugerah terindah yang pernah ku miliki. kayak bersyukur banget gitu, tenang, nyaman, tidak bising gitu kan, tidak ribut-ribut di telinga dengan klakson, kecuali memang emergency gitu ya. Malaysia ini ramai juga yang menggunakan sepeda motor atau motor. Terus di sini tidak ada yang namanya ojek online kawan. Ini beramai-ramai mutu macam ini ya, menunggu macam ini bukan ojek online tapi ini GrabFood yang menunggu di sini untuk orderan-orderan macam itu ya. Di sini tidak ada. Nah, ini depan ini tempat penurunan taksi online atau Grab. Tapi di sini tidak ada yang namanya juru parkir kawan. Walaupun di parkir tepi jalan macam itu ya, di tepi-tepi itu tidak ada yang minta-minta uang untuk uang parkir. Aku selama di Malaysia itu ya nggak pernah naik motor, nggak pernah yang namanya naik motor sama sekali. Aku di sini udah berapa tahun ya, nggak pernah, betul-betul nggak pernah. Kalau di Indonesia kan Grab itu ada yang ojeknya, ada yang motornya, maksudnya yang untuk menghantar penumpang lah, manusia gitu orang. Kalau di sini Grab motor itu khusus untuk makanan aja, untuk GrabFood aja. Kalau kita orang ya mau dianterin, ya pakai mobil aja, pakai kereta gitu. Gak bisa tuh, nggak ada yang namanya Grab motor, nggak ada di sini. Aku tuh udah lama nggak naik motor, iya yang naik motor. Dan semenjak di sini, yang biasanya aku di kampung setiap hari naik motor, everyday naik motor, di sini aku nggak pernah sama sekali naik motor. Di sini aku pergi kemana-mana naik Grab, naik mobil mewah, naik mobil bagus gitu. Sungguh perbedaan yang yang sangat luar biasa bagi aku ya. Karena kebiasaan di kampung seperti ini, datang ke sini lain lagi. Alasan mengapa saya suka dan mengapa saya kagum terhadap Malaysia ini. Ada beberapa alasan selain orang-orangnya yang baik, orang-orangnya yang ramah. Gaji di sini lebih besar daripada Indonesia, itu udah biasa. Ada lagi satu hal yang membuat saya suka ada di sini, yaitu adalah budaya beratur. Kalau di sini orang-orangnya taat, sangat beratur. Alasannya adalah ya, kalau di jalan saya tak pernah dengar orang horn, tot 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 tot, itu tak pernah. Itu ada tapi 1-2. Tak ada yang macam traffic light dan tot itu tak ada. Kalau di sini udah beratur je orang-orang. Tunggu. Budaya macam tu, budaya menghargai satu sama lain, itu yang membuat saya macam wah, kagum. Saya boleh ada duduk di tempat macam ni. And saya pun banyak belajar ya. Pada saat saya di sini, saya banyak belajar pasal beratur, pasal menghargai satu sama lain. Ya, macam tu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat saya suka duduk dekat Malaysia ni. Seperti yang sering terjadi di kota-kota besar Indonesia. Bukan itu saja, ojek online di Malaysia tidak menjamur seperti di Indonesia. Di sini, ojek water hanya digunakan untuk mengantar makanan, bukan mengangkut penumpang. Sebab, sistem transportasi umum di Malaysia sudah cukup teratur dan mudah diakses. Tata parkir pun menjadi contoh disiplin rakyatnya. Tidak ada mobil parkir seenaknya hingga mengganggu jalan utama. Semua mematuhi garis dan batas parkir yang sudah ditentukan. Setuju. Hasilnya, lalu lintas berjalan lancar, jalanan terlihat luas, dan pemandangan pun nyaman di mata. Iya. Malaysia Dan memang satu lagi, tidak ada orang jualan yang ngambil jalan lalu lintas gitu di Malaysia ya. Jadi tidak ada pedagang kaki lima yang jualan di kayak di trotoar gitu, sehingga tidak menyebabkan kemacetan dan juga tidak menyebabkan sampah juga gitu loh. Jadi di Malaysia itu kulihat itu memang tidak ada yang namanya orang yang jualan di pinggir jalan. Jadi kalau jualan tuh ada tempat khususnya gitu loh,
yang disediain gitu loh. Tidak banyak bicara, tapi cara hidup masyarakatnya menunjukkan kemajuan dan kesadaran sosial yang tinggi. Mereka tidak perlu berdebat siapa paling hebat, karena bukti sudah terpampang di depan mata. Sedangkan banyak orang Indonesia yang datang ke Malaysia akhirnya hanya bisa berkata, "Kami kagum, ternyata beginilah kalau rakyat dan pemerintahnya benar-benar disiplin." Iya, setuju. Inilah perbezaan yang membuat banyak pelancong terkejut, karena Malaysia berjaya menyeimbangkan antara kemajuan dan ketertiban. Sebuah negara yang mungkin kecil dari segi size, tapi besar dalam hal kesadaran, tata tertib, dan budaya menghormati sesama. Jadi sebenarnya hal yang kayak gini tuh sangat-sangatlah positif kalau ditanggapi oleh orang yang positif juga gitu. Contohnya hal kecil kayak klakson lah. Tidak semua orang itu suka di klakson. Tidak semua orang mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh lah kita ambil kayak dari segi parkir lah ya. Kalau di Malaysia itu mereka meskipun tidak ada tukang parkirnya, tidak ada yang mengatur lalu lintasnya gitu, tetapi kesadaran dari rakyatnya itu memang patut kita tiru, patut kita contoh, karena mereka bisa memarkirkannya dengan baik, dengan teratur, sesuai dengan tempatnya gitu, tempat yang udah disediakan. Misalnya parkirnya di pinggir jalan, dia tidak akan mengambil bagian jalan itu sampai setengah atau separuh dari jalan tersebut gitu. Jadi hal itu tidak menyebabkan kemacetan. Nah, hal yang kayak gitu juga perlu kita pertimbangkan. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.